Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David Albari dari kelompok 4. Di sini saya mau presentasi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Apa sih arti Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara berarti kelima sila Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia dan nilai-nilai dasar untuk dijadikan pedoman, peraturan atau dasar norma di Indonesia, serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai norma serta kaidah. Dalam undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi, dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Arti Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila merupakan prinsip dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap, dalam bertindak. Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima sila Pancasila. Makna dan penjabaran sila Pancasila. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya atau kepercayaannya, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 UUD 1945. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau dengan lebih kurang 200 lebih juta penduduk yang menganut beberapa agama. Sila pertama, Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa terdiri dari dua pengertian pokok, yaitu pengertian tentang ketuhanan dan tentang yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yakni Allah, zat Allah yang Maha Esa, pencipta segala kejadian termasuk pencipta semua makhluk. Oleh karena itu, Tuhan sering disebut juga sebab yang pertama yang tidak disebabkan lagi, yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa kita bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya, baik benda mati maupun makhluk hidup. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Internasionalisme ataupun perikemanusiaan adalah penting sekali bagi kehidupan sesuatu bangsa dalam negara yang merdeka dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Kemanusiaan berasal dari kata amnesia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Adil mengandung arti objektif atau sesuai dengan adanya. Misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain karena memang sesuatu itu merupakan haknya. Beradab berasal dari kata adab yang secara bebas berarti budaya. Dengan demikian beradab berarti berbudaya. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Dengan dasar kebangsaan nasionalisme dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga tanpa membeda-bedakan suku atau golongan, serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Paham kebangsaan dianut oleh bangsa lain adalah dibagi menjadi dua, ke dalam dan keluar. Ke dalam, menggalang seluruh kepentingan rakyat dengan tidak membedakan suku atau golongan. Keluar, tidak mengagungkan bangsa sendiri namun dengan berdiri tegak atas dasar kebangsaan sendiri, juga menuju ke arah hidup berdampingan secara damai. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah belah. Persatuan mengandung arti disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat pimpin permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan atau demokrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Permusyawaratan perwakilan demokrasi Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah
Demokrasi yang tercantum dalam Pancasila sebagai sila keempat yang dinamakan demokrasi Pancasila. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung beberapa pengertian, diantaranya kerakyatan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Hikmat kebijaksanaan berarti suatu sikap yang dilandasi dengan penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Permusyawaratan berarti suatu tata cara khas Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Perwakilan berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan negara. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan dan penghinaan. Keadilan sosial berarti keadilan berlaku dalam masyarakat di segala bidang. Untuk selanjutnya adalah upaya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun berbagai upaya yang harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia antara lain: pertama, melalui dunia pendidikan dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua, lebih memasyarakatkan Pancasila. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Dan yang kelima, menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Berikut adapun implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang demi menjaga eksistensi bangsa Indonesia, diantaranya implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pada bidang politik ini, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan cara saling menghormati dan menghargai pilihan setiap orang, aktif dan ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin baik di desa maupun di negara, dan tidak menyebarkan isu lawan politik dengan berita hoaks atau menebar fitnah. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi dapat diimplementasikan dengan cara yang sederhana pada kehidupan sehari-hari seperti aktif dalam koperasi dan selalu membeli produk lokal dalam negeri serta melakukan kerjasama impor dan ekspor. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan merupakan suatu usaha untuk dapat mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI untuk keselamatan segenap bangsa Indonesia dan berbagai ancaman dan gangguan dengan cara melakukan aksi bela negara bangsa Indonesia, berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan pembukaan UUD, yakni meliputi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya dapat diimplementasikan dengan cara saling menjaga dan menghargai, juga mempelajari budaya antar daerah yang terdapat di Indonesia. Dan yang kelima adalah implementasi Pancasila dalam bidang pendidikan. Dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan pada momen tertentu seperti pada peringatan Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar lainnya. Hal ini dapat mendorong siswa untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Hal ini juga dapat menanamkan kecintaan siswa kepada negaranya sendiri. Baik, sekiranya cukup. Semoga video pembelajaran ini dapat diterima dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.